Selamat pagi Pak Sinung. Di sini saya akan menyelesaikan tugas ujian akhir morfologi dengan menjelaskan tentang proses morfologis dalam bahasa alay di media sosial. Nama saya Maria Agatha Dinda Gloria Hiwati dengan NIM 241140030. Yang selanjutnya, proses morfologis adalah pengubahan bentuk dasar menjadi bentuk jadian yang lebih kompleks. Ada 7 jenis proses morfologis, yaitu fiksasi atau pengimbuhan, reduplikasi atau pengulangan, modifikasi kosong, sublesi, pemajemukan, modifikasi internal, dan abreviasi atau pemendekan kata. Pengertian bahasa alay. Di sini ada beberapa pendapat yang mengungkapkan tentang pengertian bahasa alay sendiri. Yang pertama, bahasa alay adalah ragam bahasa prokem yang digunakan oleh sekelompok orang, terutama di kalangan remaja. Di sini dapat dimaksudkan bahwa ada ragam bahasa yang digunakan atau diciptakan oleh sekelompok orang di daerah atau wilayah tertentu, dan kebanyakan yang menggunakannya adalah dari kalangan remaja sendiri, dan hanya merekalah yang dapat mengerti atau memahami makna dari bahasa yang mereka gunakan. Yang kemudian alay juga dapat perhatian layangan, karena layangan sendiri dapat dimaksudkan seperti anak kampung atau anak desa yang bertingkah berlebihan. Kemudian alay juga dapat berarti anak lebay. Ini kurang lebih sama maknanya, yaitu anak yang suka bertingkah berlebihan baik dari cara bertutur kata, bertingkah laku maupun dari cara berpakaiannya. Kemudian ada pendapat dari Adamawu. Adamawu berpendapat bahwa alay merupakan fenomena yang dialami oleh kaum remaja yang ingin statusnya diakui oleh teman-temannya dengan mengubah gaya tulisan maupun gaya berpakaian. Nah, di sini dapat dimaksudkan bahwa ada seseorang atau sekelompok remaja yang mereka ingin dihargai atau dihormati karyanya atau apa yang dia lakukan dengan mengubah gaya tulisan maupun gaya berpakaiannya. Kemudian awal mula bahasa alay. Bahasa yang saya temukan di Mnet, awal mulanya itu bermula dari adanya SMS. Nah, seperti yang kita tahu, SMS itu jika kita mengirimkan pesan, akan dikenakan tarif sesuai dengan panjangnya pesan yang kita kirim pada seseorang. Nah, di sini bermula dari adanya penyingkatan kata. Nah, penyingkatan kata ini terjadi karena ingin menyampaikan pesan yang lengkap, tetapi juga tidak terlihat panjang atau terlihat sederhana. Nah, maka terjadilah penyingkatan kata tersebut. Kan tetapi semakin lama, seiring dengan berjalannya waktu, penyingkatan kata tersebut semakin tidak sesuai dengan aturan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Seperti dengan adanya tambahan angka yang bercampur dengan penyingkatan kata tersebut. Kemudian juga dengan adanya pemakaian atau penggunaan huruf kapital dan huruf kecil yang tidak sesuai dengan penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar yang berlaku. Kemudian alasan atau fungsi penggunaan bahasa alay di media sosial dan menghemat tarif biaya SMS, komunikasi di media sosial tidak kaku atau tidak terlalu baku, terus ingin mengikuti perkembangan zaman.
Nah, proses morfologis pada bahasa Lay yang saya temukan ini adalah abreviasi atau pemendekan kata. Nah, jenisnya yang pertama ada singkatan. Itu contoh bahasa Lay yang saya temukan itu seperti yang tertera GW itu singkatan dari gue atau jika dalam bahasa Indonesia itu dapat berarti saya atau aku. Mau itu singkatan dari mau atau juga bermakna ingin. G itu singkatan dari lagi dan PA atau PHA itu singkatan dari apa. Yang kedua adalah pemenggalan. Nah, contoh bahasa lain yang saya temukan adalah lau itu pemenggalan dari kata kalau, ja itu pemenggalan kata dari saja, g itu pemenggalan kata dari lagi. Kemudian ada pengakroniman. Pengakroniman, nah contoh bahasa lain yang saya temukan ada kopas atau copy paste dan nope atau nomor HP. Yang terakhir ada kontraksi. Contoh bahasa lain yang saya temukan ada makasih. Makasih itu kontraksi dari kata terima kasih dan tak akan itu kontraksi dari kata tidak akan. Yang terakhir kesimpulannya banyak sekali contoh penggunaan bahasa Lay di media sosial yang dapat dikaitkan dengan proses morfologis seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Seperti pada proses morfologis abreviasi atau pemendekan kata, fungsi dan alasan digunakannya bahasa Lay di media sosial pun memiliki tujuan atau maksud yang positif. Tetapi jika berdampak negatif pada penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan kaidah yang berlaku. Demikian yang dapat saya jelaskan dan sampaikan. Sekian dari saya, terima kasih.